Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang membahas mengenai Kerajaan Singasari. Kelompok kami beranggotakan Eka Ferdiansah, NPM 2021711016, Teguh Pujarsono, NPM 2021711026, Yosi Siti Juhroh, NPM 2021711081, dan Devi Nurujana, NPM 2021711050. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Siti Juhroh, NPM 2021711081. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Nah, menurut para raton atau kitab naskah sastra Jawa menceritakan bahwa Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan dari bagian Kerajaan Kediri yang di bawah pemerintahan Aku atau setara dengan lurah yang pada saat itu dijabat oleh Tunggul Ametung. Nah, berkat bantuan dan jasa dari pendeta, Ken Arok ini bisa menjadi pengawal kepercayaannya Tunggul Ametung. Namun, Ken Arok mulai tertarik dengan istri dari Tunggul Ametung, yakni Ken Dedes. Lalu Ken Arok berencana untuk menyingkirkan dengan cara membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Setelah berhasil membunuhnya, kemudian Ken Arok ini mengambil alih jabatan sebagai Aku dan menikahi Ken Dedes, serta mengangkatnya sebagai permasyuri. Yang pada saat itu, Ken Dedes ini sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Nah, kemudian Ken Arok ini berencana ingin melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri, yang pada saat itu Kerajaan Kediri dipimpin oleh Kertajaya. Nah, pada tahun 1254 terjadi sebuah perseteruan antara kaum Brahmana dengan Kerajaan Kediri. Nah, lalu para kaum Brahmana ini bergabung dan meminta perlindungan kepada Aku Tumapel Ken Arok. Nah, kemudian Ken Arok ini diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Tumapel yang bergerak sebagai Sri Rajasa Sang Amurabumi. Setelah Kerajaan Tumapel memiliki raja yang dipimpin oleh Ken Arok, maka perang antara Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Tumapel akhirnya terjadi di Desa Ganter dan dimenangkan oleh Kerajaan Tumapel. Akhir dari kemenangan perang tersebut membuat Ken Arok untuk segera memproklamasikan berdirinya sebuah kerajaan baru, yakni bernama Kerajaan Singasari. Nah, menurut kitab Negara Kertagama juga menyebutkan bahwa awal pendiri dari Kerajaan Singasari terjadi pada tahun 1222 oleh seseorang yang sering dipuja dengan Siwa. Namun, dalam kitab tersebut tidak disebutkan Ken Arok sebagai pendiri dari Kerajaan Tumapel yang menjadi cikal bakal Kerajaan Singasari, tetapi disebutkan bahwa pendiri sebuah kerajaan yakni Ranggah Rajasa Sanggirina Putra. Nah, pada kitab tersebut juga menceritakan bahwa sang pendiri Kerajaan Singasari berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Sementara itu, menurut kitab para raton menyebutkan bahwa sebelum Ken Arok menyerang Kerajaan Kediri, Ken Arok telah mendapatkan julukan sebagai Bantara Siwa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurujana, NPM 2021711050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singasari. 1. Ken Arok. Ken Arok merupakan raja pertama atau pendiri Kerajaan Singasari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Kerajaan Singasari merupakan tanda munculnya suatu dinasti baru, yaitu dinasti Raja Sawangsa atau
Girindra Wangsa. Ken Arok memerintah hanya selama 5 tahun, karena terbunuh oleh suruhan Anuspati, anak tiri Ken Arok dari Ken Dedes. Ken Arok dimakamkan di Kagenengan dalam bangunan Siwa Buddha. 2. Anusapati. Dengan terbunuhnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singasari otomatis jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama, yaitu dari 1227 sampai 1248, Anusapati tidak banyak melakukan perubahan dan pembaharuan-pembaharuan, dikarenakan larut dalam kesenangannya menyabung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar, dan sampai terdengar ke telinga Tohjaya, putra Ken Arok, dan selirnya Ken Umang. Tohjaya mengetahui bahwa Anusapati gemar menyabung ayam, sehingga diundanglah Anusapati ke Gedung Jiwa, yaitu kediaman Tohjaya, untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anusapati asik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba Tohjaya menyabut keris buatan Empu Gendring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian, terbunuhlah Anusapati dan kemudian didarmakan di Candi Kidal. 3. Tohjaya. Pada tahun 1248, tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjaya setelah Anuspati terbunuh. Namun, Tohjaya memerintah tidak lama, sebab anak dari Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjaya dan menduduki singgasana. 4. Ranggawuni. Masih pada tahun yang sama, yaitu 1248, Ranggawuni berhasil naik tahta kerajaan Singasari, yaitu dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Gelar pemberian dari Mahesa Cempaka yang pada saat itu diberi kedudukan sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Nara Singamurti. Pemerintahan Wisnuwardana membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat Singasari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda, yang maksud untuk dipersiapkan sebagai raja besar di kerajaan Singasari nantinya. Lalu pada tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan didarmakan di Jajagu atau Candi Jago sebagai Buddha Amogapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa. 5. Kartanegara. Kartanegara merupakan raja kerajaan Singasari terakhir dan terbesar yang mempunyai cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh 3 Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihino, Mahamentri Ihalu, dan Mahamentri Isirikan. Dalam mewujudkan cita-citanya menyatukan Nusantara, ia mengirimkan utusan untuk melakukan sebuah ekspedisi yang dikenal Ekspedisi Pamalayu. Dan pada tahun 1275, ia telah berhasil menguasai kerajaan Melayu. Selain itu, ia juga memiliki hubungan persahabatan dengan Raja Campa yang bertujuan untuk menahan perluasan yang dilakukan oleh Kubilai Khan dari dinasti Mongol. Pada tahun 1292, Kertanegara meninggal karena terbunuh pada serangan yang dilancarkan oleh Jayakatwang, dan berakhirlah kekuasaan kerajaan Singasari sesuai agama yang dianutnya. Kertanegara kemudian didarmakan sebagai Siwa Buddha Bhairawa di Candi Singasari. Sedangkan arca perwujudannya dikenal sebagai Joko Dolog yang sekarang berada di Taman Simpang, Surabaya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Pradiansah, NPM TK 016
Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemajuan dan kemunduran dari Kerajaan Singosari. Baik, untuk yang pertama, kemajuan atau kejayaan yang diraih oleh Kerajaan Singosari ialah yang pertama, berpindah nama kerajaan. Kerajaan Singasari belum dikenal saat Anuspati menjadi raja. Namun, nama tersebut baru dikenal di tahun 1253 Masehi. Perpindahan nama kerajaan tersebut sebenarnya terjadi secara tidak resmi. Raja Wisnuwardana yang menyerahkan tahta Yuwaraja kepada Raja Kartanegara memperbolehkan Kartanegara memindahkan ibu kota kerajaan. Pada awalnya, kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kutaraja dipindahkan ke Singasari yang sekarang menjadi bagian dari daerah Malang. Orang lebih senang menyebut kerajaan yang sudah berpindah ibu kota tersebut dengan Kerajaan Singasari. Hal ini berkaitan dengan Raja Kartanegara yang menjadi satu-satunya Raja Singasari yang mendapatkan tampuk kekuasaan tanpa pertumpahan darah dan peperangan. Terlebih lagi, di tangan Kartanegara, Singasari berada di titik puncak kekuasaannya. Kebenaran kekuasaan damai yang didapatkan Kartanegara dibuktikan oleh catatan sejarah di Prasasti Kudadu. Ken Arok yang menjadi pendiri Kerajaan Singasari mendirikan wangsa sendiri bernama Wangsa Rajasa. Wangsa ini menempatkan Kartanegara sebagai Raja Pamungkas Singasari sekaligus Raja pertama yang membuat kerajaan di Jawa Timur terlibat hubungan dengan Raja luar negeri, khususnya berada di sepanjang tahun 1268 hingga 1292. Kejayaan yang kedua ialah Singasari mengadakan ekspansi. Pada masa Kartanegara, Singasari mengadakan ekspedisi Pamalayu yang berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Keberhasilan penaklukan ini diabadikan dengan adanya Arca Amogapasa yang menunjukkan hubungan erat antara Kartanegara di Jawa Timur dan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Mereka bekerja sama untuk menolak masuknya kerajaan Mongol di bumi Nusantara. Kerajaan Singasari di masa jayanya berhasil melakukan ekspansi hingga ke Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur sesuai sumber dari kitab Negara Kartagama. Sebuah prasasti yang masih misterius berangka 1292 membeberkan bahwa ternyata Kartanegara juga berhasil menguasai pulau-pulau kecil yang ada di Nusantara. Ternyata kejayaan ini didorong oleh keengganan Raja Kartanegara untuk tunduk pada Kaisar Kubilai Khan dari Tiongkok yang haus kekuasaan. Tahun 1280 dan 1281, Kubilai Khan menyuruh Jawa tunduk di bawah Panji dinastinya. Namun, Singasari tidak mau. Raja Kartanegara lah yang menggagas perlawanan kepada dinasti Yuan di Cina. Ia mengajak raja-raja di Pulau Jawa untuk bersatu menolak tunduk pada Kubilai Khan. Ia akhirnya mengadakan hubungan internasional hingga ke Kamboja dan menyediakan wilayah kekuasaannya di Jawa sebagai tempat perlindungan bagi kerajaan yang terserang bangsa Mongol. Untuk sebab yang kedua ialah keruntuhan Kerajaan Singosari. Untuk penyebab keruntuhannya ialah kerajaan besar ini runtuh karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Raja Kartanegara terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan yang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk terlibat dalam ekspedisi Pamalayu. Kondisi lemah ini dimanfaatkan oleh pemberontak untuk mengakhiri kekuasaan Kartanegara di Kerajaan Singosari. Jayakatwang merupakan pemberontak yang berhasil membunuh Raja Kartanegara dan memaksa tahta Singasari jatuh ke tangannya. Kartanegara kemudian dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singasari. Selanjutnya, seorang menantu dari Kartanegara bernama Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri ke Madura saat kerusuhan masih meliputi wilayah Singasari. Yang kedua, menjadi cikal bakal Majapahit. Raden Wijaya diberi perlindungan oleh seorang bupati dari Madura bernama Arya Wiraraja. Dendam yang dimiliki Raden Wijaya
akhirnya membawa dia bergabung dengan pasukan Mongol yang disuruh Kubilai Khan menyerah Singasari. Ternyata Kubilai Khan merasa dihina oleh mertuanya. Namun, Raden Wijaya merahasiakan kondisi mertuanya yang telah tewas akibat pemberontakan Jayakatwang. Selanjutnya, Raden Wijaya menyerang Singasari dan Jayakatwang bersama pasukan milik Kubilai Khan. Jayakatwang tewas dalam perangan gabungan ini, dan semenjak itulah tidak ada lagi kerajaan Singasari. Pemerintahan di sana sudah berakhir dan digantikan oleh Raden Wijaya dengan cara mendirikan kekuasaan baru di daerah baru dan dengan nama yang baru. Kemenangan pasukan Kubilai Khan membuat mereka terlalu senang hingga lupa siapa sebenarnya Raden Wijaya yang bergabung dengan pasukannya. Raden Wijaya kemudian balik menyerang pasukan Mongol dan membuat mereka kembali ke wilayah asalnya. Sementara itu, di Jawa, Raden Wijaya menuliskan sejarah baru dengan memulai pendirian sejarah Kerajaan Majapahit yang legendaris. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Jarsono, NPM 202171026, akan menjelaskan materi terkait pengaruh Kerajaan Singasari terhadap 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada sistem bahasa, di mana pada masa Kerajaan Singasari sendiri telah mampu mengenal maupun menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Hal itu didukung oleh beberapa prasasti-prasasti Kerajaan Singasari yang telah ditemukan. Di antaranya ada prasasti Murare, prasasti Camundi, prasasti Singasari, dan sebagainya. Yang kedua ada sistem kepercayaan, di mana sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Singasari yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Bahkan dalam Kerajaan Singasari sendiri ada istilah yang dikenal dengan sinkretisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sinkretisme merupakan perpaduan dari beberapa paham aliran baru yang bertujuan untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. Sinkretisme yang terjadi yaitu antara agama Hindu dan agama Buddha melahirkan Siwa Buddha. Bahkan salah satu raja dari Kerajaan Singasari yaitu Raja Kertanegara juga merupakan penganut aliran Tantrayana, di mana aliran Tantrayana sendiri merupakan salah satu aliran dari Siwa Buddha. Yang ketiga ada sistem mata pencarian hidup. Masyarakat bermata pencarian sebagai petani dan pedagang, didukung oleh letak geografis dari Kerajaan Singasari sendiri, yaitu di dekat Sungai Berantas. Sungai Berantas juga merupakan salah satu sarana lalu lintas dari Kerajaan Singasari ini. Oke, yang keempat ada sistem teknologi. Pada saat Kerajaan Singasari ini pula telah mampu dalam pembuatan perbentengan, seperti yang dikemukakan dalam serat Pararaton yang menyebutkan bahwa telah dibangun perbentengan di Canggulor, tepi Sungai Berantas. Yang kelima ada sistem pengetahuan. Dunia ilmu pengetahuan pada masa Kerajaan Singasari ini cukup mumpuni, khususnya pengetahuan dalam pembuatan candi-candi dan pembuatan prasasti-prasasti. Hal itu dibuktikan bahwa ada beberapa peninggalan-peninggalan Kerajaan Singasari yang telah ditemukan, baik berupa candi maupun berupa prasasti. Jika candi, misalnya ada Candi Singosari yang terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada Candi Jago, Candi Jawi, Candi Kidal, Candi Sumberawan. Jika prasasti, ada prasasti Wurare, prasasti Camundi, dan prasasti Singosari. Yang keenam ada sistem kemasyarakatan, di mana pada saat Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Anusapati, kehidupan masyarakatnya, dalam tanda kutip kehidupan sosialnya, kurang begitu diperhatikan, dan bahkan tidak mendapatkan perhatian. Hal itu dikarenakan Raja Anusapati terus sibuk dengan kegemarannya yaitu menyabung ayam. Namun pada masa raja-raja selanjutnya, yaitu pada masa Raja Wisnuwardana maupun Raja Kertanegara, kehidupan sosial kemasyarakatannya mulai diatur. Bahkan pada masa Raja Kertanegara ini mampu meningkatkan taraf kehidupan
bermasyarakatnya. Oke, yang terakhir ada sistem kesenian, di mana pada salah satu hasil kebudayaan dari Kerajaan Singasari sendiri, yaitu misalnya pada Candi Jago yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang merupakan sebuah makam dari Raja Wisnuwardana, juga telah mampu dihiasi dengan relief-relief yang indah dan menakjubkan. Di antaranya ada relief Kuncarakarna, relief Partayajana, dan ada relief Krisnayana. Sedangkan dalam hasil kebudayaan yang lain, misalnya dalam Candi Kidal yang juga merupakan hasil Kerajaan Singasari ini, telah mampu dihiasi relief-relief, diantaranya ada relief Garuda. Gambar di samping merupakan penampakan relief dari Kuncarakarna di Candi Jago, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekian dan terima kasih.